Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Om Bob di channel Atur Uang. Nah, kali ini saya akan lanjutkan pembahasan saya tentang bagaimana membaca laporan keuangan dengan cara yang mudah. Nah, kali ini saya akan membahas tentang laporan arus kas. Ini adalah laporan keuangan yang ketiga yang utama ya, yang kita harus pahami selain neraca, kemudian laba rugi, dan sekarang adalah laporan arus kas. Nah, intinya laporan ini cash flow ini adalah merupakan suatu laporan ya yang menunjukkan bagaimana uang real keluar masuk di dalam perusahaan. Nah, arus laporan arus kas itu adalah dia berbasis cash ya, sesuai dengan namanya ya, dia berbasis cash. Beda dengan yang kemarin yang laba rugi yang sifatnya akrual, ini dia tidak, ini dia sifatnya cash basis. Artinya dia benar-benar menghitung uang real yang keluar masuk di dalam perusahaan di tahun itu atau di periode tersebut. Itu bedanya dengan cash flow. Nah, bedanya dengan income statement. Nah, karena dia sifatnya menggunakan cash basis, ini berarti di dalam laporan arus kita bisa mengetahui berapa persisnya uang cash yang ada. Dan ingat ya, di situ itu ada slogan cash is the king. Nah, sehingga nantinya kalau bagi saya pribadi ya, bagi saya pribadi, dari 3 laporan keuangan yang ada ini, saya paling aware dengan cash flow ini gitu. Saya paling aware dengan cash flow. Kenapa? Karena di cash flow inilah kita bisa tahu berapa sebenarnya posisi uang cash perusahaan yang ada. Karena kalau perusahaan katakanlah labanya tinggi ya, tapi cashnya nggak ada ya sama aja bohong gitu ya. Jadi kalau bagi saya pribadi, ya laba itu kita bisa bikin kreatif lah kalau kata orang akuntansi gitu ya. Kita bisa bikin sekreatif mungkin. Ya nanti kita akan coba lihat beberapa kasus-kasus ya yang menggunakan istilah creative accounting untuk mempermak laporan keuangan sehingga seolah-olah dia labanya tinggi, tapi sebenarnya dia cuma dibikin-bikin. Sedangkan faktanya adalah dia katakanlah tidak seperti yang digambarkan di laporan keuangan laba rugi. Nah, jadi saya pribadi lebih senang sih sebenarnya kalau melihat cash flow ini. Ya, karena dia merupakan laporan keuangan yang benar-benar menunjukkan uang real yang keluar masuk di dalam perusahaan. Itu. Nah, kemudian secara garis besar, jadi dia terbagi menjadi 3 kelompok besar ya, yakni adalah arus kas dari operasi ya, ini operating activity, itu artinya seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Jadi katakanlah kalau kayak Elsa ini, berarti dia jual produknya itu minyak dan seterusnya ya. Kemudian konsumennya itu dianggap sebagai income dari operasi. Kemudian dia katakanlah membayar gaji ya, membeli mesin-mesin itu juga adalah membayar gaji, kemudian dia membayar listrik dan seterusnya, itu dianggap sebagai beban operasi. Nah, jadi intinya adalah seluruh uang yang keluar masuk dari kegiatan operasional perusahaan, itu operating activity. Kemudian ada yang kedua adalah investing activity. Itu adalah seluruh uang yang keluar masuk ya akibat adanya kegiatan investasi yang perusahaan lakukan. Contoh misalkan dia membeli tanah ya, membeli aset, menambah pabrik, itu masuk dalam kategori investing activity. Demikian pula kalau misalkan perusahaan melepas asetnya, dia melepas tanahnya atau melepas sebagian aset yang dimiliki, itu juga disebut dengan investing activity. Masuk dalam kategori arus kas from investing activity. Artinya seluruh uang yang diperoleh dari tadi itu keluar masuknya uang akibat adanya kegiatan investasi perusahaan. Dalam hal ini adalah penambahan atau pengurangan asetnya. Yang ketiga adalah arus kas dari kegiatan financing atau pembiayaannya. Ini di sini di bagian ini, di financing activity. Ya. Itu artinya seluruh uang yang keluar ataupun masuk yang akibat adanya kegiatan pendanaan atau pembiayaan itu. Itu biasanya itu utang-utang ya. Kalau ada utang masuk, berarti nanti ada cash bertambah, tapi dari bagian financing. Sebaliknya, kalau perusahaan membayar
hutangnya ke pihak lain, itu berarti ada uang keluar ya di bagian financing activity. Nah, kemudian penjumlahan dari ketiga komponen arus kas itu ya, ada CFO ya, cash flow from operasi, ada CFI, cash flow from investing, dan CFF, cash flow from financing itu akan diperoleh berapa net cash flow activity di tahun atau di periode itu. Di net cash flow activity, jadi berapa uang yang keluar masuk yang sisanya gitu, yang akibat dari ketiga komponen ini gitu. Itu kemudian nanti ada cash dan equivalent ending. Jadi berapa nilai cash secara akumulasi di akhir periode itu. Jadi kalau yang ini adalah di periode berjalan, kalau yang ini adalah di periode secara akumulasi. Jadi cash yang di periode berikut, yang di periode sebelumnya, dikatakan di kuartal 2 begitu ya. Kemudian ditambah dengan yang ini jadinya berapa begitu. Jadi ini cash and equivalent di akhir secara akumulasi begitu. Itu. Nah, kemudian cara membaca untuk cash flow sebenarnya gampang saja. Ya, kita tinggal melihat kalau dia positif atau hijau di sini ya, itu berarti ada uang masuk. Sebaliknya, kalau dia merah, itu berarti ada uang keluar. Gampang kan ya? Hijau positif atau uang masuk, merah berarti atau minus berarti ada uang keluar. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana melihat kondisi ideal dari suatu perusahaan dilihat dari cash flow ini gitu. Nah, idealnya adalah tadi ya, kalau kita tadi flashback, CFO ini adalah arus kas dari kegiatan operasi. Investing adalah kegiatan dari investasi perusahaan. Financing adalah kegiatan dari pendanaan. Nah, idealnya adalah ini positif. Arus kas CFO itu harusnya positif. Itu idealnya. Positif. Kenapa? Kalau dia positif, berarti perusahaan itu mampu menggenerate uang dari kegiatan operasionalnya. Jadi ya kan, pasti wajar lah kalau misalkan perusahaan yang bagus kan pasti dia harusnya menghasilkan uang. Kalau dia minus kan berarti ada tanda tanya di situ. Tuh. Yang kedua adalah untuk CFI-nya ini, cash flow from investing ini yang kondisi ideal kedua ya, itu harusnya negatif. Artinya, kalau dia negatif itu berarti perusahaan tersebut itu mengeluarkan uang untuk investasi aset. Pembelian mesin baru, ya, penambahan katakanlah kilang baru kalau untuk Elsa ya, penambahan mobil-mobil personal yang baru untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan seterusnya. Ada uang yang keluar untuk investasi perusahaan yang nantinya akan menunjang operasionalnya. Itu kondisi ideal yang kedua. Yang ketiga adalah untuk CFF-nya ini pun harus negatif. Kenapa? Karena kalau dia negatif itu berarti ada uang keluar untuk membayar hutang perusahaan. Entah dia hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Kenapa ini bagus? Karena kalau perusahaan membayar hutang, tentunya dia akan berdampak kepada laba rugi. Di mananya? Di beban bunganya. Kalau hutang perusahaan berkurang, otomatis beban bunga di periode akan datang akan berkurang. Sehingga otomatis juga labanya dengan kondisi tetap ya, dia anggap tetap tidak ada perubahan di faktor lain, itu tentunya akan meningkat. Dengan penurunan jumlah hutang, otomatis jumlah bunganya turun, beban bunganya turun, maka laba akan meningkat. Jadi itu kondisi ideal di suatu perusahaan. Jadi saya ulangi, saya rangkum, suatu perusahaan itu dikatakan ideal kalau plus min-min. CFO-nya plus, CFI-nya min, CFF-nya min, dan plus di akhir. Nah, contoh untuk Elsa ini kan, kita lihat ya, dia plus, min, dan ini pun ada plus. Artinya nilai cash flow-nya itu meningkat di tahun 2022, di akhir periode. Nah, itu beberapa cara untuk membaca laporan arus kas ini. Nah, demikian share saya tentang
laporan arus kas ini, jadi sudah lengkap ya, laporan neraca sudah, laporan income statement sudah, laporan arus kas juga sudah. Nah, ke depan kita akan coba bedah, kita akan coba pakai ini ya, metode atau cara cepat ini dalam menganalisa cara cepat laporan keuangan suatu perusahaan. Kita akan ambil contoh 1 atau 2 perusahaan untuk kita jadikan sebagai kasus ya. Itu demikian share saya kali ini. Seperti biasa, jika konten-konten di sini bermanfaat, saya mohon supportnya berupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.